Memiringkan jenazah ke kiri dan ke kanan sambil membersihkan bagian belakang dengan sabun dan air. Kaum muslimin, tata cara penyelenggaraan jenazah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama jelas program sebelumnya apa? Nama saya Nur Abiratul Kutsiati, PGSD Roksi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tata cara untuk mengurus jenazah yang tidak lagi utuh organ tubuhnya, misalnya atau dia terpisah gitu organ tubuhnya atau hangus terbakar. Ketika terpisah kapan ya? Hangus seperti kemarin korban Bintaro itu kan hangus terbakar tuh, Ya, Pak. hangus terbakar ya. Itu bisa kita kapan tapi ya. Kalau kita tangannya kita kaku, misalkan, kita luluskan. Dan kalau juga ada wujud ya seperti korban tsunami, maka itu namanya maafu alaih. Jadi dimaafkan, artinya langsung kubur ya. Kubur. Ya, tapi kalau masih bisa memungkinkan tidak ya. Kalau sudah nggak ada bentuk sama sekali bagaimana? Artinya tidak ada wujud manusia. Tapi gini, kalau sudah masih ada wujud kita masih tetap ya. Kalau hanya korban di Bintaro kan tidak banyak ya. Kecuali udah tsunami, karena saya pernah ketika tsunami hari Minggu, saya sampai sampai sana. Saya tahu persis bagaimana jenazah ditumpuk di dalam. Bahkan kita dengan teman-teman mahasiswa UNSU mengambil jenazah setiap pagi kita pulangkan jenazah dari kali, dari sawah, kita angkut pada di jalan, kemudian untuk tentara dikumpulkan di pinggir jalan, menumpuk di sana. Bila tidak dimandikan, kita tidak mungkin dimandikan, bukan saudara nakalnya. Ada dua jenazah yang tidak boleh dimandikan, bahkan Anjir Rasulullah itu mati syahid ya. Mati syahid itu kalau tergelam di air dan dia muslim, dia taat ibadah, itu syahid, itu boleh tidak dimandikan. Lalu kalau dalam perang mati dalam perang itu syahid, itu tidak dimandikan, langsung dikuburkan ya. Bahkan dia dikawarkan sekali itu langsung dikuburkan. Kata kita itu bukan alasan dibolehkannya memakai peti kan Pak? Jadi peti dalam Islam tidak dikenal ya. Peti. Tapi kalau peti kalau sengaja itu menular, kamu nggak seperti yang di sudah seharusnya itu wajib peti itu karena menamakan yang lain penularan itu. Kenapa burung itu di peti dan bikin plastik? Karena dapat dikhawatirkan menular pada yang lain. Itu bahkan wajib ya kalau seperti itu karena menghindari penularan yang lain ya. Tapi kalau sudah pada biasa nggak boleh peti dipakai dengan burung muslim ya Pak. Ya. Terima kasih. Maupun kaya, ya. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ria, yang mau saya tanyakan, tadi kan di cuplikan itu mayat yang terinfeksi penyakit menular dengan yang tidak, itu kita menggunakan perlengkapan yang safety, ya kan? Itu karena ada anjuran dari Rasulullah atau hanya untuk menghindari dari penyakit? Karena yang saya lihat dari masyarakat itu sanak keluarga itu memandikan dengan tangguran. Nah terus selain itu saya juga nanya, ada nggak sih efek dari pembacaan Al-Quran pada saat memandikan? Karena saya juga pernah melihat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimana memandikan secara sebenarnya? Kalau tidak bisa itu mandikan di bangku ya. Nah saya mau tanya, kalau keluarga kakak anda itu ada mbak, itu misalkan saja, di luar mau nggak bangku? Enggak kan? Enggak. Maka jangan sampai kita mengambil risiko. Kita menolong orang malah kita ketularan. Secara medis karena kita sudah secara medis sudah tahu, maka kita hati-hati. Ya, tidak boleh barang. Kita nggak bisa hanya modal bismillah terserah Allah masalah penyakit. Betul, Allah mengeluarkan penyakit dan Allah melupakannya. Tapi kan kita harus safety ya. Kita harus berjaga-jaga juga. Ketika kita sakit HIV, itu mungkin umurnya panjang, masih berapa tahun. Tapi kalau ketika setelah kita penyakitnya hepatitis,
itu sekarang mandikan, kita kena luka, saat itu juga kita ketularan. Dan besok cek seminggu lagi, kita baik kita sampai kita sehat walafiat, kita mandikan orang kita malah kita kena penyakit. Bahkan di masyarakat, bayangkan, saya pernah di masyarakat Islam memandikan jenazah, terus air pembuangan mandikan itu buat cuci muka. Coba masuk akal tidak? Coba tempat mandikan ada, maaf, ada tinja, ada bensinnya, ada apa-apa, semuanya. Pembuangan itu ambil buat juga. Bayangkan, saya dari Allah, saya lihat sendiri. Saya sendiri. Di masyarakat seperti itu, apakah itu benar? Nah itu yang kita bantah. Ya. Di masyarakat itu ada aja. Ada yang memang apa dibikin dan dalam, maaf, dapat ya, dibikin apalagi macam-macam kan? Cuma jalan. Ya, jalan. Laki-laki 5 lei untuk perempuan. Boleh enggak? Laki-laki 7 lei, boleh jadi gaji. Seberapa perempuan juga boleh. 20 perempuan boleh. Tapi jadi besar jenazahnya karena tebal ya. Ada lagi Mbak? Saja dapat. Iqra'ul Yasin mau takut. Bacakan olehmu Yasin, orang yang akan mati, bukan setelah mati. Orang yang akan mati. Kalau di masyarakat ada bacaan apa Bu? Al-Mulk ya, Tabarok ya, kalau salah. Ya betul? Ya. Masa mandikan jenazah sambil baca itu? Itu kan cepat mati ya. Ada tinja, ada enggak perlu. Bagaimana kalau tetap mau berapa silakan saja, tapi di ruang kamu, bukan di tempat mandikan. Masa kita mandikan di situ baca Quran, itu malah penghinaan terhadap Al-Quran ya. Jadi bagi saya belum mati ya, tidak perlu ya. Tidak ada efeknya. Efeknya, kalau buat baca di kamar tempat bersih, para buat dia sendiri bukan cuma si mati. Ya, jelas ya. Berikutnya nomor 1 saya Yunia dari PGSD. Yang ingin saya tanyakan, kan kadang-kadang dalam beberapa kasus itu memerlukan otopsi. Otopsi itu dilakukan dengan membongkar kuburan. Yang ingin saya tanyakan, apakah kewajiban kita terhadap si mayat yang sudah diotopsi itu seperti awal kembali atau langsung dikuburkan saja? Terima kasih. Oke, otopsi kalau itu menyangkut hukum itu bisa diperbolehkan ya. Misalkan pembunuhan itu kenapa sih? Kan sekarang lihai ya orang, bahkan lihai hukum bisa dicari siapa yang bunuh itu bisa ketahuan. Dengan dicari lah, apalah, itu bisa digunakan secara agama ya. Otopsi demi coba misalkan si A dituduh membunuh si yang tadi, misalkan dituduh kemudian dipenjara, padahal tidak membunuh misalkan ya. Dan yang bunuh si B misalkan ya. Nah, karena ketahuan dari sini jarinya dan apa yang pokoknya kalau itu kan ahli itu tahu apa namanya, forensik kan tahu itu dengan apa teori ya pasti itu. Nah maka otopsi boleh dilakukan. Bagaimana kalau yang dimandikan itu lagi aja, nggak perlu dimandikan karena lagi perlu, nggak perlu disiapkan lagi perlu. Tadi sudah kan yang pertama sudah ya sudah di kewajiban kita sudah nggak perlu berbeda lagi cukup. Nggak perlu siapkan lagi nanti jalan ya cukup sekali ya. Siapa ya langsung bukan lagi, nggak perlu disiapkan lagi. Tadi kan sudah di awal ya. Ada lagi satu lagi. Ini Pak, saya dulu lagi waktu hari saya meninggal, saya tuh lihat memandikan jenazahnya itu di atasnya itu dipakai kain dulu gitu Pak, katanya agar apa ya dosanya itu dia itu udah tuh nggak kesakitan gitu katanya. Nah itu bagaimana tuh Pak? Nah katanya tapi katanya seperti itu dari guru yang pendekatannya. Terus saat wudhunya itu tadi kalau nggak salah pertama ya Pak ya. Nah itu enggak gitu Pak. Gimana tuh? Ya makasih Pak. Tolong izinkan saya untuk ketawa sebentar. Silakan Pak. Jadi dosa nggak ada kait dengan kain, nggak ada. Apa kan dosanya nempel di ini, nempel di kain. Ya. Dosanya nempel di kain jadi habis. Kalau kain dosa kemana dong? Jadi kain itu untuk aurat. Laki-laki dari pusar sampai ke dengkul. Kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dan tangan. Jadi angkatnya tuh dipegang dulu terus nanti dituangin air tuh pelan-pelan. Oh, itu yang terakhir.
yang terakhir. Tapi juga kaitan dengan dosa. Jadi itu sunnah Rasul mengguyur dengan air kapur bal dengan siraman ganjil, ya dengan ganjil. Marikan saja pun ganjil. Tapi kalau kita menyiram ganjil atau benar nanti itu ya. Terakhir saja tadi, terakhir ganjil. Gak ada kaitan dengan dosa. Dosa cuma ya dosa. Kalau anaknya yang soleh mengampuni mendoakan diampuni itu tetap diampuni ya. Seperti itu. Benar-benar seperti itu tadi. Sama yang uduknya. Oh, uduk. Allah semua adalah kita bimaya awudulinha. Mulailah kita bimaya melihat. Jadi mulailah dari anggota. Siramlah anggota wudhu yang bisa untuk uduk. Anggota wudhu mana? Tangan. Semua anggota wudhu yang bisa tak uduk kita siram. Bukan diwudukan, memang jaga mau sholat tidak. Berurut nggak Pak? Kenapa berurut? Disiram anggota wudhu, disiram dimulai menyiram anggota wudhu. Tiba dimana miniha awal ini. Dimulai dari anggota yang biasa diwudukan, ya. Bukan diwudukan ya, menyiram anggota wudhu ya. Itu ya. Ada tidak pertanyaan Pak, kenapa harus ganjil gitu ya? Oh ya. Kenapa harus ganjil ya? Ini sudah dari sunnah Rasul ganjil ya. Jadi memang sudah diperintah Pak ya. Sudah Rasul. Tidak kita tidak menerangkan kenapa ganjil. Mungkin Allah senang yang ganjil ya. Ya Allah yang ganjil. Kenapa setelah ini belum ada ketika terbit bulan ya atau pas tengah matahari atau pas tergelincir itu begini karena di zaman Rasul itu ada kaum majusi ya yang menyembah matahari itu seperti matahari api ya dan matahari itu selalu sujud terhadap matahari ketika terbit jatuh kepala juga terbenam juga demikian tidak dilarang itu. Kenapa orang yang mengalami junub tidak boleh masuk ke liang kubur untuk membantu melakukan pemakaman? Saat itu Rasulullah SAW pada malam harinya junub kemudian merintahkan pada yang lain untuk menguburkan. Siapa semalam jadi junub silahkan turun. Kenapa? Ya ketika putranya ya meninggal, maka Rasulullah menyampaikan siapa yang semalam jadi junub silahkan untuk turun ke kuburan. Karena Rasulullah junub saat itu ya. Kenapa orang junub nggak boleh masuk kuburan? Ya kita nggak tahu juga ya. Itu terserah Rasul. Apa karena takut lemes di sana? Tidak tahu. Tapi yang jelas nggak boleh ya. Kalau sudah cukup langsung praktek ya. Satu lagi ya, siapa? Yang hamil. Satu saja. Satu. Janin masih berapa bulan Pak? 4 bulan. Jadi jenazah sudah turun balik. Itu tidak wajib sholatkan, ya. Apalagi masih 7 bulan, ya. Jadi bayi, makanya doa untuk bayi, ya. Itu jelas, ya. Doa untuk bayi jelas sekali bisa dengan doa untuk orang tua itu doa mengampunkan. Tapi kalau doa bayi malah doa untuk orang tuanya. Allahumma ta'ala lana salafan wa faratan wa asur. Ini doanya ya. Karena itu Allahumma ta'ala lana salafan wa faratan wa asur. Bisa baca tak ya? Coba dilihat. Lihat ya. Jawab karena bayi ini ya. Allahumma ta'ala lana salafan. Jadi pendahulu wa faratan wa asur. Tabungan dan pahala dari kedua orang tuanya. Nah ketika kita punya bayi dua Pak, yang meninggal semua, kita ikhlas, maka kita akan insya Allah bayi itu menjadi pembela kita di akhirat. Tapi dengan syarat kita solehah ya ibunya, bapaknya soleh gitu ya. Dan sampai nggak soleh ya siapa yang bela? Nggak ada yang bela. Yang bela itu adalah kita soleh Pak ya. Apalagi ini kan menjadi pembela di akhirat. Bayi-bayi yang kita lahirkan serta meninggal ini pembela buat kita, buat orang tuanya. Kalau ridho dan ikhlas dan dia juga harus soleh. Itu ya Pak ya. Cukup ya. Jadi yang untuk jenazah anak-anak yang belum balik tidak perlu disolatkan Pak? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak satu tidak masalah. Oh gitu ya.
Paham ya? Tidak perlu ya. Jadi bagi anak-anak yang belum balik, tidak, seandainya tidak disolatkan tidak ada Tidak masalah ya. Ya. Ini masih ada lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kardi dari PGSD. Yang saya akan tanyakan, ketika ada penggusuran kuburan, itu kan tulang belulangnya diangkat lagi, kemudian dikuburkan lagi. Itu apakah harus dikapani lagi sesuai dengan yang ketika dia dulu dikuburkan? Kemudian pertanyaan kedua, saya sering melihat kasus di televisi, ini cerita kebenarannya saya tidak tahu. Katanya suka ada orang ketika dikuburkan badannya ketika diukur sudah pas, ketika mau dimasukkan katanya tidak pas gitu loh, terlalu panjang. Nah, udah ditambah lagi katanya kuburannya masih panjang lagi gitu. Apakah iya? Terus kalau memang ini terjadi, solusinya bagaimana kan? Kalau orang pernah cerita itu katanya dipaksa aja, sementara kita harus memperlakukan cara itu harus dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tadi gini Pak. Kalau ketika saya berwudu saya lupa ya. Jadi kalau di kampung itu kadang orang merebut tanah orang, pakai dengan pakai apa? Pakai tanaman di sebelah kanan lagi. Kalau dia meninggal, kuburan jangan menerimanya, maka disempitkan kuburannya. Masalahnya begini Pak, kalau banyak dosa kan disempitkan kuburannya. Memang terjadi jangan saja seperti itu ya Pak ya. Kalau diteliti dari apapun susah, yang pas susah seperti itu Pak ya. Jadi memang ada lagu itu Pak ya. Ya dipaksakan itu juga pasti dia tidak ada orang baik Pak ya. Makanya kalau kita sholat saja tidak perlu air tidak perlu Pak. Kalau dia orang jahat, orang tato, orang yang juga malak pun masa dibilang baik ya. Tapi saya kira kadang-kadang itu yang memampannya. Air tidak perlu gitu ya saya. Mungkin kalau ada yang kata seperti itu kita tidak perlu menjawab ya Pak. Ya karena kita tidak tahu, misalnya kecuali kita tahu bahwa saya itu baik, orangnya suka senyum gitu ya. Ketika ditanyakan khair ya, karena kita tahu khair pasti gitu ya. Kalau misalnya ada sebagai tamu gitu, cuma pada kesempatan itu kita mengikuti. Nah ketika tidak seperti itu, sebaiknya kita tidak mengatakan khair karena itu menjadi saksi. Ya, begitu Pak. Ya. Ada satu kasus jenazah di rumah sakit Jepang Putih. Itu sebelum meninggal pasien itu cantik sekali. Setiap laki-laki ini melongo, sama cantiknya. Ya, jadi cantik sekali. Kemudian berat biasa, panas, kemudian dalam seminggu meninggal. Itu kasus terjadi Pak. Sampai ditutup rumah sakit Islam tutup. Kemudian dimandikan jenazahnya. Untung ada keluarga yang menyaksikan. Kemudian dimandikan jenazahnya seperti biasa Pak. Itu seperti biasa. Kemudian dikafankan itu Pak ya. Tapi dia mau dikafankan keluarganya. Karena dia di orang Islam dia mau dikafankannya terserah. Dia orang Hindu Pak, orang Hindu. Jika dibantu Pak ya. Kita dikafankan, tapi tidak sholat. Dia mau dikafankan, dia sholat. Akhirnya dikirim ke Bandung. Baik saat terbang Bandung. Kemudian sampai keluarganya setelah kabar rasanya kita buka keluarganya. Ternyata apa? Tulang-tulang sudah menyembul di kapas. Tulang-tulang sudah menyembul di kapas. Dan akhirnya dituntut rumah sakit. Ada di tahun 2000 berapa itu. Ini serius Pak. Kayak di kayak kami terjadi. Jadi sisa kubur di dalam kubur Pak. Ya. Sisa kubur dan kemudian kita menjelaskan bingung Pak. Bagaimana? Tidak bingung kok sampai begitu. Jadi tulang belakangnya menyembul, ya rembuklah tulang belakangnya ya dari kapan. Kemudian negosiasi dengan keluarganya bicara. Kalau dalam agama itu bagaimana? Apakah ada manusia jenazah baik dan tidak? Kalau di Islam ada jenazah baik dan tidak. Ada sisa kubur. Kalau yang baik ya menjadi jannah kubur itu. Tapi kalau orang yang tidak bagus itu menjadi sisa kubur. Begitu ya dari Islam ya. Pemahaman kita seperti itu. Nanti ternyata dulu ada. Kalau yang tidak baik, jenazah itu ditaruh di pohon yang tidak angkat, dia akan tidak bau. Tapi kalau orang jelek jangan bau. Begitu Pak. Nah.
akhirnya juga yang sebelah sana akhirnya bisa menerima. Ternyata ya gadis yang cantik itu adalah hostess ya. Hostess itu apa ya? Jadi perintah panggilan kali ya, mohon maaf ya. Seperti itu yang di hotel-hotel, bukan di jalan-jalan tapi di hotel-hotel. Nah seperti itu, bahkan sering menghubungkan bunganya. Kalau sudah dengan gugur, begitu lagi gugur, begitu lagi. Jika disisa oleh Allah seperti itu ya. Itu rahasia Allah ya. Kita tidak bisa 100% tidak percaya juga tidak bisa. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah tidak bisa kita menolak apapun ya. Kadang-kadang terjadi ya Pak ya. Karena terjadi hal seperti itu. Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, saya minta relawan laki-laki berikan fantas. Gimana? Itu satu cepat ya. Saya mau tanya, kalau seorang ibu yang menggunakan kontrasepsi seperti spiral meninggal, nah terus dia belum sempat dibuka, itu gimana? Ya. Kita ketika jenazah meninggal, misalkan siapa yang meninggal, kira-kira siapa ya? Yang sudah meninggal, maka yang terlepas apa? Talinya, kalau misalnya talinya, anting, giwang, kalung, kemudian gigi kita lepas, kecuali gigi yang tanam. Gigi palsu lepas ya Mbak ya? Lepas ya, apalagi gigi emas, jadi dijual lagi emasnya ya. Ya, gigi emas dijual nanti ya. Cepat aja mau ngambil giginya ya. Nah kemudian bagaimana kalau spiral? Gak perlu ya, karena susah. Bagaimana? Ya kan? Lihat, gak bisa ya, jangan. Spiral biarkan saja ya. Pen, spiral biarkan saja. Gak perlu diambil. Kecuali kalau sehat, tidak rumah sakit, perlu diambil, ganti spiral, boleh lah. Tapi kalau jenazah gak perlu. Gak perlu ya. Sudah Mbak ya. Kalau sudah cukup, tolong saya minta relawan lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Saudara-saudara, adik-adik, mas-mas, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Tadi kita telah sama-sama menyaksikan film, kemudian kita juga telah dijelaskan oleh narasumber kita Bapak Hanif Rahman tentang kaidah-kaidah dalam prosesi atau peninggalan jenazah ya. Itu sudah jelas semuanya ya, dari satu masalah kaidah bertanya. Dan kali ini kita akan langsung mempraktikkan apa yang telah kita lihat tadi, kita dengarkan tadi, dan ada catatan SOP ya, itu nanti kita sama-sama praktikkan, terutama dalam memandikan jenazah. Ini ya, nanti akan dijelaskan dahulu, kamu tolong perhatikan, dijelaskan oleh Pak Ustadznya. Oke, kita lihat tahapan persiapan SOP ya. Di depan kita selalu ada jenazah yang baru meninggal, yang siap untuk dimandikan ya. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa kita akan mensucikan jenazah. Kita akan membuat jenazah di hadapan kita itu untuk bersih dari hadas ya. Satu hal aturan yang harus kita pakai adalah pertama kita harus suci dulu ya. Kita mau mensucikan, kita harus suci. Nggak mungkin kita kotor kemudian kita mensucikan, nggak pas ya. Aturannya kita pertama harus berwudu dulu ya, berwudu. Setelah itu pertama kita siapkan ember besar dan gayung, kita sudah ada di hadapan kita. Kemudian air kapur, barus dan ember kecil. Kita siapkan kapur barus dan ember kecil. Kita tuang air secukupnya. Kemudian kita tuangkan minyak air mawar ya. Tuangkan ya. Satu botol. Kemudian kita ambil kapur barus. Kalau di situ masing-masing ember, kalau di sini campur saja ya. Kita adukkan air mawar dan juga kapur barus. Kemudian langkah berikutnya, air mawar sudah, sarung tangan. Bahwa jenazah dalam kita harus melakukan bahwa jenazah itu adalah berpenyakit ya. Kita tidak boleh menganggap remeh jenazah dalam kita. Kita minimal harus persiapkan pertama adalah sarung tangan, kemudian masker ya, masker paling banyak itu ya. Kemudian sepatu
pakaian juga udah nggak basah. Sekarang kita sabun mandi udah siapkan, handuk juga sudah. Nah, kita mulai saja. Pertama, kita jenazah perempuan. Pertama kita istinjakan, kita cebokkin ya, bersihkan. Maaf ya kan. Kita istinjakan, kita bersihkan dua lubang kubul dan kubul ya, apa? Kubul dan bubur. Karena ini jenazah. Nah, ya begitu aja Pak. Masih pakai mic. Oh ya. Yang anak tuh yang Kita ini mana bersihkan ya, kubul dan bubur pakai. yang dibersihkan kubul dan buburnya ya. Pertama kita kasih sabun. Bersihkan. Dikasih sabun, kemudian dibersihkan. Siram ya. Bubur dan itu Pak. Ya, sambil disiram. Ini cewek, depan belakang dibersihkan. Cewek aja. Susah makanya dibikinnya. Dilebarkan. Ya, harus tertutup. Dan posisi tetap tertutup seperti ini. Iya. Kalau untuk cewek, kalau untuk cewek ditutup gitu. Kalau kita sudah yakin bersih, baru kita menginjak berikutnya, yaitu kita basuh. Guyur. Guyang. Mulut sama muka. Telinga bersihkan ya. Mulut, muka, telinga dibersihkan. Dengan sobek. Sudah. Kemudian kita mulai basuh anggota wudhu. Dan membasuh anggota wudhu. Pertama seperti wudhu ya, 3 kali. Ya. Kemudian mencuci tangannya. Bebelah tangan, kiri kanan kiri dulu ya. Kanan kiri. Kanan dulu. Seperti kita berwudu. Seperti berwudhu. Nah itu gini contohnya nih kumur-kumurnya. Nah kalau disembur kan nggak enak lumayan. Tangan sampai siku. 3 kali. Kalau laki yang boleh mandi dengan cewek Pak? Nggak boleh. Betul itu pertanyaannya nggak apa-apa, benar. Itu kepala rambut kita, misalnya Ngopi rambut Pak? Ibu kita boleh, tapi bagi bagian yang spesialisnya yang perempuan gitu. kita dahulukan yang kanan terus kanan ya. Kalau Dahulukan yang mudi kanan. nggak boleh Pak? Ya? Kalau mudi nggak boleh Bu kita gitu. Kalau anaknya, Dia cuci anggota wudhu ya. kalau anaknya wuduin ya kalau mandiin boleh. Kalau misalkan istinjanya? Kaki orang lain, perempuan. Kecuali ada orang lain. Oke. Setelah itu kita basuh sebelah kanan 3 kali. Coba dengarkan ya. Memandikan jenazah itu persis seperti orang mandi junub ya. Ya. Seperti orang mandi junub ya, kanan dulu 3 kali. Memandikan jenazah seperti memandikan seperti orang junub. Mandi junub. Sebelah berarti Pak ya. Kanan 3 kali. Ya. Kemudian sebelah kiri 3 kali dibasahi dari atas ke bawah. Di dalam badan tertutup terus apa ya? Iya Pak, cewek sama ini badan terus. 3 kali. Buset ya. Nggak boleh kena air apa keluar. Oke. Setelah itu kita sampoin dari atas, kita sampoin. Kemudian dikasih sampo. Sudah sampo. Ini udah botak Pak. Dikasih sampo ya. Kali ini perempuan ya Bang. Sampai. Laki perempuan dikasih sampo juga Pak. Sama ya. Laki perempuan dikasih sampo sampai bersih. Samponya harus sanksi Pak. Oh bebas. Dan kita sabun terus dari muka terus ke bawah semuanya. Kemudian Dalam dikasih juga Pak, sabun. dari dalam ya. Dikasih sabun semua. Ini pakai apa samponya? Oh boleh milih. Kalau pakai sunsilk lagi. Setelah itu kita guyur. Basari boleh nih bagus. Kalau kita sudah merasa yakin bersih, kemudian kita piringkan ke kiri
pegang. Ya, coba dibantu dipegang di belakang. Ini sabun juga. Belakangnya setelah dimiringkan digosok. Sampai belakang kita bersihkan juga. Dan kita bersihkan. Siram. Yakin bersih, kembalikan lagi kanan. Tinggal sebelah kanan. Dan digoreng. Kita terus sabun semuanya sampai bersih. Patah berarti. Iya, Pak. Iya, lagi praktek nih. Iya. Nanti aja Bu ya. Ini bersih, kita siram. Nanti eksis aja ya. Paling Lalu kita sudah yakin bersih benar-benar. Kalau belum yakin kita berulang lagi. Kalau belum yakin bersih, berulang lagi. Tapi kalau sudah kita yakin udah bersih nih Pak. Sudah bersih ya. Terus itu kalau sudah yakin bersih baru diangkat. kadang-kadang perutnya dipijat-pijat. Iya, itu mau dipijat. Oh iya tadi. Aduh. Tadi lupa. Kalau lupa gimana tuh Bang nanti Pak? Oh tadi. Sebelum diudin itu ya. Sesuatu itu tadi bersihkan tekan aja itu. Oh iya. Kalau kita bersihkan rubol kita tekan. Ya, perutnya ditekan ketika membersihkan dulunya supaya kotorannya bersih. Pikiran lain, oh iya. Ini kita bilas lagi sampai bersih. Gila. Kita udah bersih. Kemudian kita ganti dengan kain basahan. Basah. Diganti kain ya. Diganti kain. Ininya sudah basah ditarik. Tarik pelan-pelan. Ya. Diganti kain.